Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Sulam beli gergaji sing jawab salam insyaallah cepet munggah haji. Haji Sulam senengane mangan gaji. Sing jawab salam insyaallah cepet dadi wong sing sugih. Kula ulangi sepisan malih nggih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Ingkang kula hormati lan kula takzimi wabil akhos Profesor Samsul yang hadir membersamai kita pada kesempatan pagi hari ini, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya. Ingkang kula hormati lan kula takzimi segenap pengurus pengajian dari pengajian Embun Pagi 1, Pak Leli beserta seluruh jajarannya, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang kula hormati lan kula sayangi seluruh jamaah hadirin muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat rahimakumullah. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan rahmatnya sehingga sampai dengan hari ini di tanggal 23 November 2025 kita kembali bisa diberikan nikmat sempat, nikmat waktu untuk bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat beriringkan salam, marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabiyina wa Habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Bapak Ibu sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Sudah sarapan pagi Ibu? Oh belum. Rencana mau sarapan habis ini atau dijamak dengan zuhur nanti? Setelah ini nggih. Niki dereng sarapan, kira-kira diceramahi sejam ke depan ngantuk mboten niki? Oh tenan mboten ngantuk? Oh nggih. Lek kaki ni sing pegel saged selonjor, awake pegel nggih saged lendetan nggih. Mangke lek sampun merem-merem, kriep-kriep, melotot mawon nggih Bapak Ibu nggih. Lek melotot kan biasanya kan terang. Bapak Ibu yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang luar biasa, yakni mengenai menjaga cahaya hati dengan zikir yang tidak pernah putus. Karena hati itu memang harus dijaga hidupnya. Karena kalau hati kita sudah mati, repot Bu. Melihat seseorang yang butuh bantuan biasa saja. Melihat seseorang yang kekurangan, mendapatkan kezoliman biasa saja. Ini tanda hati kalau sudah mati begini Bu. Ketika mendapatkan rezeki nggak bisa bersyukur. Ini salah satu tanda hati yang mati. Maka yang namanya hati itu harus dijaga, termasuk salah satunya dengan memperbanyak zikir. Kan di dalam sebuah syair pernah dikatakan, obat hati iku limo perkoroni, kaping pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa ngelakoni, insyaallah
Gusti Allah ngijabai. Obat hati itu ada 5 perkara. Dalam syair ini dikatakan bahwa ketika kita mampu melaksanakan salah satunya, maka kita akan menjadi baik. Dan hati yang tadinya hidup semakin hidup, hati yang sudah mati insya Allah masih bisa hidup kembali. Termasuk salah satunya yang disebutkan terakhir tadi, zikir malam perpanjanglah, zikir wengi engkang suwe. Nah, karena sering dikatakan bahwasannya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati itu, zikir itu dapat menjadi penenang hati. Makanya yang hari ini lagi pusing mikiri cicilan, yang lagi pusing mikiri utang, sudah ditagih, dikejar-kejar, maka tidak ada yang lain yang bisa dilakukan selain bayar memang. Tapi kadang-kadang kan cara bayarnya kalau lagi ada uang bisa bayar, belum ada uang kan deg-degannya luar biasa. Gimana Pak Mboten? Nah, maka cara menenangkannya dengan cara apa? 1, supaya tenang. 2, supaya mengalir rezeki kita. Dengan cara banyak berzikir. Zikir itu macam-macamnya banyak Bapak Ibu. Termasuk salah satunya pagi hari seperti ini. Ini salah satu waktu terbaik untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada salah satu zikirnya para penghuni surganya Allah yang dibaca saat pagi dan sore hari. Cukup 1 kali saja minimal dibaca, pagi 1 kali, sore 1 kali. Paginya seperti ini setelah selesai melaksanakan salat duha, sorenya sehabis atau selepas asar. Zikir para penghuni surga ini namanya adalah zikir Sayyidul Istighfar. Pernah dengar Bu? Hafal enggak kira-kira? Bunyinya bagaimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba ila anta ya Allah. Hafal mboten niki? Mboten. Lek mboten hafal dengan lagu, ndak pakai lagu ya ndak apa-apa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, seterusnya nggak masalah. Tapi kalau yang belum hafal, pulang dari sini dicari nama zikirnya, zikir Sayyidul Istighfar. Kalau punya HP Bu, di HP banyak Bu. Buka Google, buka zikir Sayyidul Istighfar. Atau yang HP-nya lagi rusak misalkan, minta tolong sama anaknya. Tolong carikan ibu salah satu zikir namanya zikir Sayyidul Istighfar. Kenapa kok zikir ini disebut dengan zikir para penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab Kanjeng Nabi ngendika Bu, barang siapa yang membaca zikir ini saat sore hari, kemudian malam harinya ia meninggal dunia, maka ia tergolong penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang membaca zikir ini pada pagi hari, kemudian di hari itu ia meninggal dunia, ia juga tergolong penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang namanya miftahul jannah atau kuncinya surga itu bisa didapatkan dengan jalan perbanyak zikir. Kalau hati kita sudah hidup Bu, untuk jadi orang yang pandai syukur, pandai ikhlas, pandai bersabar,
ini insya Allah mudah untuk dilakukan. Lantaran hatinya senantiasa hidup dan mampu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir itu ada dua. Satu, zikir dengan hati. Yang kedua, berzikir dengan lisan kita. Dan sesungguhnya berzikir dengan hati ini salah satu zikir yang harus diutamakan, Bu. Karena banyak orang yang lisannya berzikir tapi hatinya tidak ikut berzikir. Lisannya alhamdulillah, subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Lisannya zikir tapi hatinya tidak ikut berzikir. Maka sebaik-baiknya zikir itu ya dua-duanya dilakukan. Lisannya kita berzikir, hatinya juga ikut berzikir. Dan diingat kalau hati kita pengen istiqomah dalam zikir, zikir itu harus disandarkan dengan dua hal. Satu karena cinta, yang kedua karena takut. Cinta dan takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu Bapak Ibu mohon maaf, kalau sudah cinta semuanya dilakukan. Ibu ketika sudah menikah sama bapak, bapaknya minta bikinin kopi, dibikinin gak Bu? Dibikinin. Padahal dibayar gak bikin kopi? Mending mah bikinin kopi di warung misalkan. Sekali bikin kopi dapat duit gak ketang 2.000, 5.000 kan dapat duit. Nah ini dimintain tolong bapak atau suaminya bikin kopi, nggak dikasih duit tapi mau. Ini karena apa? Tidak lain dan tidak bukan lantaran cinta. Kita juga kalau sama Allah cinta Bu, mau ibadah, mau sholat Bapak Ibu, mau zikir, itu bukan karena terpaksa, tapi lantaran seneng. Kita menemukan kalimat-kalimat thayyibah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala lewat zikir yang kita baca melalui lisan dan hati kita. Maka zikir itu usahakan karena cinta. Yang kedua karena takut. Apa yang dimaksud takut ini? Takut ini bukan berarti kita takut Allah marah. Kita kan seringkali Bapak Ibu mohon maaf, ketika mengajari anak kita, ketika mengajari cucu kita, biasanya kalau cucunya atau anaknya nggak sholat, ngomongnya selalu begini, jangan nggak sholat nanti Allah marah. Cucunya nggak mau berangkat ngaji, jangan nggak ngaji nanti Allah marah loh. Ini pengajaran yang salah Bapak Ibu. Makna khauf atau takut kepada Allah itu bukan lantaran Allah marah. Karena nggak ada kalimat di dalam Al-Quran yang menyebutkan Allah Maha Pemarah. Ada enggak? Nggak ada. Yang sering disebutkan adalah Allah itu Rahman, Allah itu Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nggak ada disebut Allah Maha Pemarah. Bahkan sampai dalam hadis qudsi itu disebutkan, inna rahmati, kata Allah, sesungguhnya rahmatku itu jauh lebih besar daripada murkaku kepadamu. Maka banyak kita saksikan orang yang masih ibadah walaupun buat dosa masih tetap sholat. Bahkan ada cerita Bapak Ibu, orang yang malamnya mabok. Wah mabok, joget-joget, masuk diskotik, zina malamnya. Tapi ketika pagi harinya mendengar azan subuh, Allahu Akbar, bangun dia Bu, mandi wajib, kemudian ambil air wudhu, sholat. Nah, ini kira-kira diterima nggak sholatnya? Kan sering kadang-kadang kita ngomong, nggak ngopo uang sholat tapi dilalah kok tasih berjudi. Wong sholat tapi dilalah kok masih mabok. Orang sholat kok masih zina. Bu, Bapak, lebih baik seseorang itu walaupun masih berbuat dosa, tapi masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih mau ibadah. Daripada orang yang terus-menerus buat dosa, tapi nggak pernah menjalankan kewajiban kepada Allah. Maka orang yang begini jangan diomong.
Kadang-kadang biasanya kita ngelihat orangnya kurang bener, kurang baik, dia omong, ih gak ngapa sholat, masih judi, buat apa sholat? Orang masih mabok, biarkan saja. Urusan hidayah itu nanti yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita mengingatkan, orang yang masih mau sholat masih alhamdulillah. Jangan diomong, ih si Anu tukang korupsi, tapi kerjaannya sholat terus di masjid, itu mah pencitraan. Lah, ini yang hati-hati. Jangan sampai membuat lisan kita, hati kita rusak lantaran senang bermaksiat dengan lisan dan hati kita atas perilaku orang lain. Gitu ya. Jadi biarkan saja. Ada orang masih buat dosa. Kita ini kan punya dosanya masing-masing. Gimana betul? Ada enggak di sini yang selama tahun 2025 enggak pernah yang namanya berbuat dosa? Coba. Yang enggak pernah buat dosa, coba tolong angkat tangan. Saya ngerasa diri saya enggak pernah buat dosa, Mbak. Saya loh enggak pernah dari Januari sampai dengan November memelihara diri enggak pernah berbuat dosa. Mustahil. Wong Kanjeng Nabi saja sampai mengatakan, kullu bani Adam khata'. Seluruh anak Adam itu pasti pernah berbuat dosa. Tapi dilanjutkan oleh Kanjeng Nabi, wa khairul khata'in. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa at-tawwabun, yakni orang yang senantiasa bertaubat. Dan bagian kecil daripada taubat kita kepada Allah tidak lain dan tidak bukan dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini taubat yang paling kecil, membaca istighfar. Maka kembali lagi tadi, makna daripada khauf atau takut kepada Allah, karena kita berzikir lantaran cinta dan takut. Jadi mana takut itu bukan karena Allah marah, tapi lebih kepada apa? Kita yang takut mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut mengecewakan Allah. Kita ini masih bisa diberikan kaki yang sehat untuk jalan pengajian di Embun Pagi 1. Ini nikmat yang tiada terkira. Nggih napa mboten, Bu? Bapak-bapak di sini rata-rata usianya berapa, Pak? 10 tahun? Cucunya atau anaknya itu? 70. Ada di sini yang usianya 100 tahun? Belum ya? Kira-kira mau sampai berapa tahun? Tergantung dikasih takdirnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin di sini rata-rata usianya antara 40, 50, 60, 70, bahkan 80 tahun di sini. Nggih napa mboten? Nah, maka usia terutama usia lanjut, kakinya masih diberikan sehat walaupun kadang-kadang sakit. Makanya kalau pengajian itu saya sering ngomong, kalau kakinya pegel selonjor saja nggak apa-apa, Bu. Karena kalau ngajinya di Geraha Darul Arqam ini kan paling enak. Luas, Bu. Jadi walaupun kita selonjor itu masih ada tempat yang lain buat duduk. Yang kira-kira di tengah nggak kebagian lendetan, alhamdulillah nggak masalah. Yang di pinggir-pinggir, selonjor kaki, lendetan, atasnya biasanya kipas angin itu paling nikmat, Bu. Tinggal mata nih merem. Tapi insya Allah di sini mah nggak ada yang ngantuk ya, Bu ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka di usia yang sudah banyak pengalamannya ini yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurnya dengan cara apa? Tidak lain dan tidak bukan perbanyak zikir kita kepada Allah. Berzikir karena kita cinta, yang kedua karena takut mengecewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan zikir itu banyak, Bapak Ibu. Termasuk beberapanya, salah satu yang pertama adalah zikir ini merupakan salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Fadhkuruni adzkurkum. Ingat kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Maka orang yang ingat kepada Allah itu akan Allah ingat. Maka orang zikir itu dekat dengan rezeki, Bu. Gak apa betul? Termasuk salah satunya zikir pagi. Setelah selesai melaksanakan qobliyah subuh 2 rakaat. Ini kan mayoritas ulama berpendapat bahwa ada yang namanya sholat sunnah fajar. Walaupun ini masih dalam segi khilafiyah atau perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sholat sunnah fajar itu adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Tapi ada juga yang mengatakan sholat sunnah duha. Nah, ketika selesai melaksanakan 2 rakaat qobliyah subuh, sebelum menjalankan sholat subuh, itu ada zikir pendatang rezeki. Bunyinya bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Ini zikir pendatang rezeki yang amaliyahnya dikerjakan berapa banyak? 100 kali, nggak kurang, nggak lebih dibacanya. Tapi kemudian bagaimana kalau ketika kita selesai sholat qobliyah subuh, kemudian muazinnya langsung qomat. Kita kan nggak bisa zikir. Nah, Bu, diingat ya Bapak Ibu ya, jangan sampai kita mendahulukan atau mengedepankan sunnah baru wajib. Yang didahulukan adalah wajibnya dulu baru sunnahnya. Kalau misal nggak kebagian nih, kita baca zikir ini tiba-tiba sudah qomat, maka laksanakan sholat subuhnya. Jangan kita kepengen banget zikiran ini, akhirnya apa? Subuhnya jadi masbuk. Padahal sholat subuh hanya 2 rakaat. Masbuk itu ketinggalan karena ngejer zikirnya. Atau waktu zikir baru sampai 50, tanggung masih 50 lagi. Atau 80, masih kurang 20 lagi, kan sebentar sebenarnya. Cuma sudah qomat. Apakah harus kita lanjutkan zikirnya dulu baru sholat? Tidak. Kalau sudah qomat, berangkat saja, berdiri badannya, kerjakan sholat wajibnya. Yakni sholat subuh. Zikirnya nanti bisa dilanjut saat kapan? Setelah selesai sholat. Nggak masalah. Walaupun sebelum sholat dapatnya 10, masih kurang 90. Makanya saya sering kali pesen kepada bapak-bapak terutama yang ngurus masjid dan musola, tolong usahakan antara azan dengan iqomat subuh itu diberi jarak waktu sedikit. Jangan ketika habis azan baru berapa menit, baru semenit misalkan, langsung qomat. Karena antara azan dengan iqomat ini waktu-waktu yang paling baik terutama untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk salah satunya melancarkan rezeki dengan membaca zikir pagi tadi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Sebentar lagi kan kita mau Ramadan ya Bapak Ibu ya. Di sini masih ada yang punya utang puasa enggak? Atau sudah enggak punya lagi jatah libur puasa Ramadannya? Kalau bapak kan sepanjang tahun enggak punya jatah libur. Kalau ibu-ibu kaum perempuan itu punya jatah libur 1 bulan sekali, biasanya seminggu. Masih ada yang punya hutang enggak sekarang? Ini sebentar lagi kita mau masuk bulan Rajab loh Bapak Ibu. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Ramadan sudah tidak lama lagi Bapak Ibu. Nggak sampai 100 hari kita sudah memasuki bulan Ramadan. Maka jangan sampai yang masih punya utang puasa simpen-simpen, bayarnya mau kapan. Karena kalau kita punya hutang puasa Ramadan, kita punya utang tahun kemarin nih. Tahun ini sudah mau puasa lagi, tahun depan 2026.
sudah mau puasa lagi. Masuk bulan puasa, belum dibayar hutang puasanya. Maka kewajiban kita ada dua. Tetap bayar qadha puasa, tapi juga harus membayar fidyah sebesar 1 mud setiap kali melalaikan tidak mengqadha puasa Ramadan. Jadi kalau belum sampai di puasa yang selanjutnya, kita hanya punya kewajiban membayar qadha puasanya saja. Tapi kalau tahun ini sudah tidak puasa seminggu, kemudian masuk tahun depan puasa lagi kita belum bayar puasa, maka kewajiban kita menjadi 2. 1, mengqadha puasa kita, yang kedua harus bayar fidyah. Kenapa kok harus membayar fidyah? Karena kita hitungannya sudah lalai, Bu. Lalai dengan perintah Allah. Maka hati-hati yang masih punya utang puasa, mumpung belum masuk bulan Rajab, kerjakan hutangnya. Bayar hutang puasanya. Hutang sama manusia saja harus bayar. Masa utangnya sama Allah gak dibayar? Lebih bahaya itu kalau utangnya sama Allah. Gimana badan? Nah, ini yang harus dibayar. Jadi, yang pertama, keutamaan dari zikir yang pertama tadi adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang senang berzikir akan diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan yang kedua, zikir itu menjadi penenang hati. Tadi sudah dikatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Zikir itu dapat menjadi penenang hati kita. Bahkan dikatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 bahwasanya ingatlah hanya mengingat Allah lah hati kita menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Makanya kita kalau lagi ngelihat sesuatu yang gak enak, yang tidak mengenakan hati, kan biasanya istighfar. Kaget saja kalau lisannya ini sering ngomongi kalimat thayyibah, itu nggak harus diprogram dengan pikiran kita, tapi langsung spontan, astagfirullah tuh kalau kaget. Tapi kalau biasanya lisan kita tidak dibiasakan untuk membaca kalimat-kalimat thayyibah, kalau kaget biasanya yang keluar macam-macam. Apalagi kalau biasanya nyebutin nama-nama binatang. Ayam. Apalagi yang gelatah biasanya begitu. Maka usahakan dari ayam-ayam tadi gantilah dengan kalimat thayyibah dengan cara membaca istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ingat dosa, astagfirullah. Mau ngomongin orang, astagfirullah. Kita ini kan maksiatnya macam-macam. Iya Pak ya Bu? Kadang maksiat lisan, kadang maksiat mata, kadang maksiat telinga. Padahal dikatakan Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama kata Allah itu menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mau tahu hidup kita ini sudah diridhoi oleh Allah atau belum, lihat kita sudah taat sama Allah atau belum. Taat itu apa saja sih Bapak Ibu bagiannya? Sholat bagian dari taat bukan? Iya. Sedekah taat. Hari ini sudah sedekah belum? Kan ada sedekah yang dianjurkan, terutama saat pagi hari ini waktu yang paling baik untuk sedekah. Kalau di embun pagi 1 ngisi kotak infak nggak Bapak Ibu? Ngisi ya? Nah biasanya diisi berapa juta? Ketawa-tawa, oke. Zaman sekarang kalau sedekah beda nggak sama zaman dulu Bu? Kan kalau zaman dulu sedekahnya yang dicari yang warna abu-abu duitnya. Abu-abu duit berapa itu Bu? 2.000. Iya apa ya? Yang zaman sekarang dicari yang warna abu-abu atau yang warna coklat? Alhamdulillah. Berarti sudah naik tingkat. Kalau warna coklat duit berapa itu Bapak Ibu? 5.000 ya. Nah maka harus punya mindset Bu. Sedekah itu harus ada yang namanya peningkatan.
Kalau dulu kita pengajian sedekah 2000, 2000, 2000, sekarang sudah tahun 2025, uang 2000 kalau Bapak Ibu nonton dangdutan, nonton konser, parkir motor 2000 nggak boleh. Iya apa ya? Nih, ada artis dari mana misalkan. Kemudian Solo dari Jawa Timur yang banyak biasanya artis dangdut datang ke Jogja. Ibu mau nonton nih, parkir motor. Tukang parkir dikasih 2000 nggak mau, Bu. Lah, malah 10.000 tuh sing paham banget. 10.000 katanya. Bayangkan, kita nonton dangdutan, nonton konser saja, bayar parkir 10.000, pengen masuk surga, masa sodakohnya 2.000. Maka ada cerita dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini, Bapak Ibu, mengumpulkan seluruh jamaahnya dalam suatu forum. Dan seluruh jamaah itu ketika hadir, semuanya berbondong-bondong membawa sedekah. Yang datang, namanya Nabi Sulaiman kan punya, dalam cerita itu, punya kelebihan, bisa ngomong sama binatang ya. Nah, yang datang bukan hanya manusia pada waktu itu. Yang datang hewan juga ikut datang, ikut nyumbang, Bu. Gajah datang nyumbang kebo. Nah, kemudian kebonya datang nyumbang kambing. Kambing datang nyumbang ayam. Ayam datang nyumbang burung. Burung datang nyumbang belalang. Belalangnya datang nyumbang semut. Akhirnya apa? Gajahnya ini bertemu dengan belalang. Ketika gajah bertemu dengan belalang, si gajah ngomong, "Lang," kata gajah, "masa nyumbang kok nyumbang semut? Kayak saya dong, gede, nyumbangnya kebo." "Oh, nyumbang semut ki nggo ngopo?" kata gajah. Ternyata gajahnya orang Jawa. Kata gajah, "Oh, nyumbang kok nyumbang semut? Nyumbangnya nyumbang kebo lah kayak saya," kata si gajah tadi. Kemudian datang Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa kata Nabi Sulaiman? "Wahai gajah, seseorang itu menyumbang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Engkau gajah, badanmu besar. Wajar engkau nyumbangnya kebo," kata Nabi Sulaiman. "Belalang kecil," kata Nabi Sulaiman. "Wajar ketika belalang nyumbangnya semut. Sehingga wajar niku ono gajah nyumbangi semut." Nggih napa mboten? Ono gajah nyumbangi semut. Ini contoh nih. Ada panitia peringatan Hari Besar Islam. Sebentar lagi mau masuk Isra Mi'raj. Itu kan biasanya ada pengajian khusus Isra Mi'raj. Nah, mau mengadakan pengajian akbar Isra Mi'raj. Panitia pengajian biasanya sebelum mengadakan pengajian akbar itu keliling Bapak Ibu. Ngapain? Nyari donatur. Datang ke rumah wong sing sugih. Rumahnya tingkat, mobilnya 5, motornya 10. Masya Allah. Saking sugihe Bu. Mobilnya 5, motornya 10. Rumahnya tingkat 3. Bukan lagi 2, tingkat 3. Datang ke rumah wong sing sugih. Ketika datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Oh nggih Pak, monggo mlebet Pak." Masuk rumah. Ketika sudah di dalam rumah, Bapak panitia tadi ngomong sama yang punya rumah, "Pak, ini mohon maaf. Kita dari masjid mau mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Kalau Bapak barangkali punya kelebihan rezeki, barangkali bisa jadi donatur pengajian kami." "Oh nggih, siap, sekedap nggih." Dikeluarin dompetnya, Bu. Sebelum dompet itu dikeluari, kertas yang di dalam dompet ini ribut. Yang pertama paling ribut kertas warnanya merah. Merah ini berapa ya Bu? Oh 100.000. Kata duit 100.000, "Sudahlah kalian tenang saja. Bapak ini orang kaya, yang diambil pasti saya," kata yang warna merah. Tapi yang warna biru juga ngomong. Berapa warna biru itu Bu? Wih, ibu-ibu mah kalau duit mah paham banget Pak.
Kata uang 50.000, ngomong si yang merah, jangan kepedean dulu, yang diambil pasti yang tengah-tengah, kata duit warna biru. Saya pasti yang diambil. Tapi ada yang ribut lagi, warnanya hijau. Oh 20.000. Kata duit 20.000, enggak, saya pasti yang dipilih, kata duit 20.000. Tapi ada lagi, ribut lagi yang warna ungu. Oh 10.000, ya Allah hafal banget ibu-ibu ini. Duit 10.000, enggak, saya yang diambil. Coklat juga ribut, saya yang diambil. Berapa coklat itu? 5.000. Tapi ada bu, kertas yang nyelempet di pojokan sendirian. Wah, tenang-tenang saja kertas yang sendirian nyelempet ini bu. Setelah tenang-tenang yang lain ribut dibiarin, akhirnya dia ngomong, kalian ini ngapain ribut? Kata warna abu-abu tadi. Berapa abu-abu itu? Oh 2.000. Kata duit abu-abu tadi, kalian ini jangan ribut, tenang saja. Yang diambil pasti saya, kata duit warna abu-abu. Ketika bapaknya ngeluari dompet, sudah dibuka, dipele-pele, dipele-pele, dipele-pele. Ternyata kelihatan yang nyelempet paling pojok bu. Diambil yang nyelempet satu, dikasih ke panitia tadi. Ini pak, saya nyumbang segini. Niki jenenge gajah tapi nyumbangi semut. Wong sogeh pak, mobilnya 5. Dilalah motornya 10, umahe tingkatnya tingkat kalih. Masya Allah, nyumbangi gorong 1000. Astaghfirullahalazim. Memang nyumbang itu sesuai kemampuannya masing-masing. Tapi kalau mampu 100.000, ada yang warna merah, tabungannya sampai berjuta-juta. Masa ya tega nyumbang untuk masjid 2.000. Maka dari dulu saya sering bilang, kalau saya pengajian, Bapak Ibu kalau nyumbang jangan yang warnanya abu-abu. Kenapa kok jangan warna abu-abu? Kalau masukkan kotak infak, kan saya sering bilang, kalau ada jamaah yang ngisi pengajian saya, nyumbang kotak infak warnanya abu-abu, biasanya pulang pengajian rawan anyang-anyangan. Maka tadi yang nyumbang 2.000 nanti tambahin bu. Nggak ketang ditambahin 500 kan jadi 2.500. Ben boten anyang-anyangan. Lanjut nggih. Zikir keutamaan yang kedua adalah menenangkan hati kita. Mau buat dosa astagfirullah, mau ngomongin orang astagfirullah. Maka Allah itu menyembunyikan, tadi belum selesai, Allah menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. 1, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka kalau kita hidupnya sering maksiat, maksiat itu bukan hanya zina saja. Mulut ini juga sering maksiat bu. Lisan pak, sering maksiat. Ngomongin orang, maksiat mulut. Dengerin orang, ngomongin orang, maksiat telinga. Kan begitu. Melihat sesuatu yang gak perlu, itu juga maksiat mata. Maka kalau hidup kita masih dipenuhi oleh maksiat, ini salah satu tanda Allah murka terhadap hidup kita. Dan yang ketiga, Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mandang orang lain, jangan hanya dipandang dengan mata kita saja. Bisa jadi orang yang kita pandang rendah, sejatinya tinggi di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yang di sini kan juga wali. Ibu-ibu wali, bapak-bapak juga wali. Wali apa? Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Zikir keutamaan yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua menenangkan hati, yang ketiga menguatkan iman kita. Zikir itu penguat daripada iman. Karena dalam hidup ini ada 2 yang harus dijaga. 1 iman, yang kedua takwa. Iman itu percaya kepada Allah, yang kedua takwa itu buah daripada keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka iman yang diperkuat ini juga perlu, terutama dengan memperbanyak zikir. Karena yang namanya iman kan naik turun. Iya Pak ya Bu?
Kadang-kadang sholatnya sregepnya luar biasa. Tapi kadang-kadang sholatnya rasa-rasen. Maka orang sholat itu juga kelihatan. Orang yang sholat karena cinta dan orang yang sholat hanya sebatas menjalankan kewajiban, ini ada bedanya. Apa bedanya? Satu, kalau karena cinta Bu, ketika mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Disaut azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Disaut lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti terakhir diakhiri dengan doa setelah azan. Ini kalau ibadahnya karena cinta, manisnya begini. Tapi kalau ibadahnya hanya sebatas menjalankan kewajiban, dari zuhur tiba-tiba dengar azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan meneh. Kayaknya bar zuhur dilala kok cepet banget wis asaran. Dari maghrib dengar azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Kok wis isya? Wong denger azan bukannya dijawab malah ya Allah ya Allah. Kalau ya Allah masih mending, masih nyebut kalimat thayyibah. Niki kadang-kadang ngeluh loh kok wis asar meneh. Kayaknya bar zuhur wis asar. Makanya hati-hati. Jalankan ibadah itu karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara agar menguatkan iman dengan memperbanyak zikir. Karena keutamaan zikir sebagai penguat iman. Yang keempat, sebagai penghapus dosa. Keutamaan zikir ini bisa menjadi penghapus dosa. Makanya Imam Ghazali sampai mengatakan begini. La saghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau setiap harinya terus-menerus kita lakukan. Tapi tidak akan pernah ada dosa yang besar jika setiap harinya terus digempur dengan istighfar. Perbanyak istighfar. Ini salah satu kalimat zikir kita kepada Allah. Ini yang akan menghapuskan dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan yang terakhir yang kelima, zikir itu bisa menjadi penyebab kita bahagia. Meningkatkan kebahagiaan dunia sampai dengan akhirat. Karena dawuhe Kanjeng Nabi, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 sumber kebahagiaan manusia. Apa itu? Yang pertama, qalban syakiro, hatinya pandai bersyukur. Yang kedua, wabadanan alal bala'i sabiro, badan yang kuat menghadapi ujian dari Allah. Yang ketiga, zaujatan solihatan, menjadi istri yang salihah, mendapatkan seorang istri yang salihah. Dan yang keempat, lisanan dzakira, lisan yang pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisanan dzakira atau lisan yang pandai berzikir, ini termasuk salah satu kunci kebahagiaan hidup di dunia sampai dengan di akhirat. Maka mudah-mudahan seluruh jamaah Embun Pagi 1 yang hadir di sini menjadi orang-orang yang pandai berzikir. Orang-orang yang senantiasa mampu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Bukan hanya dengan lisannya, tapi juga diamini, diyakini, dan dizikirkan pula dengan hatinya. Amin Allahumma amin. Kita rangkum, ada 5 keutamaan zikir tadi. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menenangkan hati. Yang ketiga, menguatkan iman. Yang keempat, menghapus dosa. Yang kelima, penyebab sumber kebahagiaan hidup dunia sampai dengan akhirat. Maka hati kita dapat bercahaya, tidak lain dan tidak bukan diisi dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah semua yang hadir di sini lisannya dipermudah untuk berzikir, hatinya dipermudah untuk berzikir sehingga dekat kepada Allah, kuat imannya, dihapuskan segala dosa-dosanya dan dijadikan orang yang bahagia dunia sampai dengan akhirat. Ala hadhihi niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Niki nyuwun pangapunten ibu-ibu, habis dari sini saya harus ke keraton dan itu jam 7 Bu, ngaji lagi. Jadi nyuwun pangapunten kalau ndak bisa terlalu lama, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini dapat manfaat karena biasanya selesai jam 7 kan ya Bapak Ibu ya. Ini 3 menit lagi sudah jam 7. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kita senantiasa mampu dan istiqomah dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian dari kulo, kurang dan lebihnya kulo mohon maaf dan kepada Allah kulo mohon ampun. Kalau tadi kulo buka pakai pantun, kulo juga mau tutup kembali pakai pantun. Satu kalimat bilang cake. Mendayung sampan ke Filipina. Kejedot karang hilang giginya. Barang siapa nanti Bapak Ibu yang jawab salam saya, pulang dari sini insya Allah lunas hutang-hutangnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.